Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Destiana, NIM 19046170. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Baru 1. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaannya adalah berabad lamanya hubungan perdagangan Nusantara dengan India, Cina, dan Arab mampu bertahan dalam hubungan baik yang membawa kemajuan peradaban di Nusantara. Akan tetapi, kenapa masuknya bangsa Barat yang mengklaim dirinya sebagai pemilik peradaban justru memporak-porandakan Nusantara sehingga seolah Nusantara memasuki era kegelapan? Nusantara sejak dahulu memang sudah memiliki atau bekerja sama dengan negara-negara lain, tidak terkecuali dengan negara-negara penjajahan, yaitu seperti India, Cina, Arab, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan untuk melakukan perdagangan ataupun dalam hal politik dan lain sebagainya, yang akan memberikan dampak positif kepada kedua belah pihak sebenarnya. Namun pada abad ke-16, bangsa Barat mulai masuk ke Indonesia, yang membuat Indonesia masuk ke dalam era kegelapan, karena bangsa Arab ini menjajah habis-habisan Nusantara dengan menggunakan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yang tujuan dari 3G ini adalah untuk menguasai Nusantara. Hal ini tentunya akan membawa dampak negatif terhadap Nusantara karena banyak sekali penjajah-penjajah asing ini yang ingin sekali menguasai monopoli perdagangan di Nusantara terutamanya. Dan hal inilah yang membuat Indonesia dikatakan sebagai masuk ke dalam era kegelapan pada masa penjajahan tersebut, karena banyak sekali para penjajah ini yang membawa dampak negatif juga terhadap Indonesia. Untuk soal kedua, yaitu bunyi soalnya adalah dari penjajahan yang dilakukan Belanda atau VOC terhadap wilayah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara, analisislah apa saja strategi yang dilakukan oleh Belanda untuk menanamkan kekuasaannya, dan berikan contoh peristiwanya. Yang pertama yaitu ada kongsi dagang, yang dimana strategi ini merupakan strategi yang paling awal dilakukan oleh Belanda atau VOC, yang tujuannya itu adalah untuk menguasai monopoli perdagangan di Indonesia. Namun sebenarnya kongsi dagang ini dilakukan sebab waktu itu Belanda bukanlah orang pertama Eropa yang sampai ke Nusantara. Sebelumnya ada Portugis, Spanyol yang lebih dulu masuk ke Nusantara. Dengan melakukan perdagangan lokal ini, Belanda sebenarnya ingin menyingkirkan mereka-mereka yang dahulu sudah nyampe ke Nusantara. Untuk yang kedua adalah monopoli perdagangan. Setelah saingan mereka kalah untuk Portugis atau Inggris yang dahulu datang ke Indonesia, Belanda menerapkan strategi monopoli dagang dengan istilah pelayan Hongi atau ekspedisi Hongi, yang tujuannya adalah untuk memonopolikan rempah-rempah Nusantara, baik dari pedagang Eropa maupun Asia bahkan dunia. Selanjutnya ada 3, yaitu Divide et Impere atau praktik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Sejak abad 18, Belanda sebenarnya sudah tertarik terhadap Nusantara dalam perdagangan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Indonesia sangat kaya akan rempah-rempahnya. Karena itulah Belanda melakukan strategi adu domba atau Divide et Impere untuk terhadap penguasa-penguasa lokal. Contohnya saja itu di Mataram dengan peristiwa Giyanti, di Cirebon, Banten, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, strategi yang dilakukan Belanda atau VOC untuk menaklukkan Nusantara adalah dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Nusantara. Setelah hegemoni yang dilakukan oleh Belanda dengan praktik adu dombanya,
Sehingga hal ini dapat membuat Belanda dapat menguasai atau mengendalikan kerajaan-kerajaan hampir di seluruh Nusantara ini. Untuk soal 3 yang berbunyi salah satu jargon VOC dalam mengokohkan kekuasaannya di Nusantara yaitu dengan jargon pemilik negara adalah pemilik agama. Dan yang pertama yaitu apa saja sih aplikasi jargon tersebut terhadap VOC? Menurut saya aplikasi yang dilakukan oleh VOC terhadap Indonesia pada saat itu adalah dengan menerapkan atau juga mewajibkan terhadap bangsa Nusantara untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Belanda seperti terhadap penyebaran agamanya. Belanda harus Nusantara harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Belanda pada saat itu, terutama terhadap agama. Dengan hal inilah makanya jargon pemilik negara adalah pemilik agama ini sangat berkembang pada saat itu. Untuk yang kedua, apakah jargon pemilik negara adalah pemilik agama ini masih dipakai oleh pemerintah Indonesia saat ini? Meskipun kita sudah puluhan tahun merdeka, dan buatlah contoh kasusnya. Menurut saya, jargon pemilik negara adalah pemilik agama pada saat ini masih dilakukan di Indonesia, walaupun di Indonesia sudah memakai hak itu membebaskan masyarakat Indonesia untuk memeluk agama apapun. Tetapi di sini seperti yang kita ketahui bahwa syarat menjadi seorang presiden salah satunya adalah memiliki agama yang mayoritas, yaitu Islam. Dan di Indonesia masih diterapkan pada saat itu. Dan itu salah satu contoh bahwa pemilik negara adalah pemilik agama, yaitu terhadap penguasa atau jabatan tertinggi di Indonesia yaitu presiden, dengan disyaratkannya agama mayoritas sebagai agama yang dianut oleh presiden untuk menjadi presiden. Untuk soal nomor 4 yang berbunyi Kesultanan Aceh Darussalam merupakan satu-satunya kerajaan yang tidak terpengaruh oleh hegemoni VOC. Bahkan Kesultanan Aceh selalu menang melawan VOC. Mengapa dapat terjadi demikian dan betapa hebatnya? Kenapa Aceh begitu tangguh dan hebatnya dalam melawan dari VOC? Kerajaan Aceh ini merupakan salah satu kerajaan yang sangat berpengaruh di Nusantara atau di Sumatera. Karena kekuatan militernya yang kuat dan memiliki kekuasaan yang luas dan banyak menyimpan komoditi dagang yang diminati dan berharga tinggi pada saat itu bahkan di pasar internasional sekalipun. Dan sebagai salah satu kerajaan yang berdaulat dan berpengaruh di Selat Malaka ataupun di Nusantara pada saat itu, banyak pedagang dan imperialis dari Eropa ini yang menjalin hubungan dengan Aceh, terutama yaitu VOC. Namun sebenarnya Aceh tidak terpengaruh dengan hegemoni yang dilakukan VOC karena yang pertama yaitu sejarah panjang dari perjuangan rakyat Aceh ini membuktikan adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi sehingga mereka ini punya militer yang kuat dan memiliki kehidupan yang religius, adat yang kokoh juga, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi kaum penjajahan, yaitu VOC atau Belanda pada saat itu. Kehidupan religius VOC ini membentuk sikap mereka pantang menyerah dan semangat nasionalisme yang tinggi untuk menentang penjajahan. Selanjutnya untuk nomor 5, belajar sejarah itu adalah untuk memperoleh makna yang ada. Apa sih makna yang dapat kita uraikan dari materi perkuliahan sejarah Indonesia zaman pengaruh Islam? Sebenarnya banyak sekali makna yang dapat kita ambil dari belajar sejarah Indonesia dalam pengaruh Islam. Yang pertama dari dalam teori 3 masuknya Islam ke dalam Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, yang masing-masing dari teori tersebut memiliki persepsi yang berbeda terhadap kapan dan siapa yang membawa Islam ke Indonesia atau Nusantara. Nah, dari situlah kita dapat mengkaji apa saja sih makna yang dapat kita ambil dalam mempelajari sejarah Indonesia di dalam pengaruhnya di Nusantara. Dapat kita ambil seperti dalam sistem pemerintahannya,
bangunannya, para penyebar agama Islam itu sendiri, dan lain sebagainya. Dan dapat kita ketahui bahwa sebenarnya di Indonesia agama Islam merupakan agama mayoritas. Dan di sini dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya para penyiar agama atau penyebar agama Islam pada saat itu tuh sangat berhasil dalam menyebarkan agamanya, yaitu terbukti pada saat ini di Indonesia atau di Nusantara sendiri itu agama Islam merupakan agama mayoritas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.